she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Ole Romeni dikabarkan fix bergabung ke Persib Bandung. Penyerang timnas Indonesia, Ole Romeni, dirumorkan akan bergabung dengan Persib Bandung jika skuad asuhan Bojan Hodak lolos ke babak fase gugur AFC Champions League 2025/2026. Kabar ini menyeruak setelah akun Facebook @ismithstadion mengabarkan rumor tersebut. Jika Persib Bandung lolos ke fase grup AFC Champions League 2, kemungkinan besar akan merekrut Ole Romeni di bursa transfer akhir tahun ini, tulis Ismithstadion di akun Facebooknya. Jika bergabung dengan Persib, Ole akan menjadi opsi di lini serang, setelah sebelumnya William Barros, Andrew Jung, dan Ramon Tan menjadi pemain yang diandalkan di posisi tersebut. Persib Bandung saat ini yang bermain di dua kompetisi Super League dan AFC Championships League 2 membutuhkan kedalaman skuad yang mumpuni untuk mencapai target di dua kompetisi tersebut. Di Liga Domestik, Maung Bandung mencoba untuk meraih gelar ketiga beruntun, sedangkan di pentas Asia, Mark Klok DKK akan berusaha melangkah sejauh mungkin. Saat ini, Persib menempati posisi 5 klasemen sementara Super League dengan raihan 16 poin. Sedangkan di ACL2, Maung Bandung menempati posisi pertama mengoleksi 7 poin, unggul 1 angka atas Bangkok United di posisi kedua. Pemain yang saat ini memperkuat Oxford United tersebut sebelumnya mengalami cedera patah tulang pada kaki kanannya di ajang Piala Presiden 2025 lalu. Ole sempat absen membela timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan September lalu. Ia kembali pada awal Oktober kemarin saat membela timnas Indonesia di babak ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menghadapi Arab Saudi dan Irak. Setelah membela timnas Indonesia, Ole kembali memperkuat Oxford di ajang divisi Championship. Namun Ole bukan menjadi pilihan utama pelatih Gary Rowett, termasuk saat Oxford menang atas Sheffield Wednesday 2-1. Mantan pemain FC Utrecht tersebut harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat di skuad The Boys from Up the Hill tersebut. Ole Romeni akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia saat di Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 zona Asia. Pelatih Persib waspadai organisasi permainan Bali United. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengingatkan pemainnya untuk mewaspadai Bali United yang akan dihadapi pada pertandingan ke-11 Super League 2025/2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Sabtu, tanggal 1 November tahun 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hodak mengatakan, Bali United memang berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 13 poin, 3 angka di bawah Persib yang berada di peringkat 5. Namun, tren permainan Bali United sedang menanjak. Mereka kemarin baru bermain imbang dengan Persita 0-0, dan sebelumnya mereka menang 2-1, Semen Padang, dan 3-1, Persijap Jepara, kata Hodak. Menurut Hodak, Bali United merupakan tim tangguh yang selalu sulit dikalahkan Persib. Mereka dalam performa yang bagus. Kami harus berhati-hati. Mereka dihuni pemain yang bagus. Tim yang terorganisir dengan baik, ucapnya. Tidak hanya itu, Hodak menilai, tim pelatih Bali United pun sudah bekerja keras membangun kekuatan timnya sehingga lebih diwaspadai. Pelatihnya juga sudah melakukan tugas dengan baik. Kami harus waspada karena entah kenapa laga Persib dengan Bali selalu ketat, pungkasnya. Patricio Matricardi ajak Persib tanggalkan euforia. Oktober tahun 2025 menjadi periode manis bagi Persib Bandung. 4 kemenangan beruntun tanpa kebobolan menjadikan Maung Bandung tampil sempurna. Rinciannya, Persib Bangkok United 2-0.
PSBS Biak 3-0, Selangor FC 2-0, dan Persis Solo 2-0. Hasil tersebut tak hanya memperpanjang tren positif Maung Bandung, tapi juga menegaskan solidnya lini pertahanan yang digalang Matricardi DKK. Namun di tengah euforia itu, Patricio Matricardi memilih tetap berpijak di bumi. Bek asal Argentina tersebut menegaskan perjalanan Persib belum berakhir. Alih-alih larut dalam selebrasi Perfect Oktober, Patricio Matricardi menatap November dengan kewaspadaan penuh. Tantangan berat sudah menanti di depan mata. Bali United akan menjadi lawan pertama di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Sabtu, tanggal 1 November tahun 2025. Saya rasa kami berada di jalur yang tepat, tetapi kami tidak boleh kehilangan fokus dan harus terus bermain dengan disiplin dan semangat untuk memenangkan pertandingan mendatang, kata Patricio Matricardi dikutip dari laman resmi klub. Meski dikenal tangguh secara individu, ia menilai kunci utama kesuksesan Persib ada pada kolektivitas dan kerja sama di lapangan. Performa pertahanan yang baik merupakan apresiasi bagi seluruh tim. Meskipun kami juga bisa bermain baik secara individu, kerja keras tim yang luar biasa tentu akan memudahkan kami untuk melakukan tugas di lapangan, ujar Patricio Matricardi. Persib Klub Indonesia tersukses di ACL 2, bawa Super League dekati 20 besar Asia. Persib Bandung meraih statistik gemilang selama tampil di AFC Champions League, ACL 2, 2025, 2026, total 2 kemenangan dan 1 kali imbang membawa Persib saat ini menjadi pemuncak klasemen sementara grup G dengan 7 poin. Persib bersaing bersama 3 tim tangguh asal Asia Tenggara lain yaitu Bangkok United, Thailand, Lion City Sailors, Singapura, dan Selangor, Malaysia. Kemenangan 2-0 atas Selangor di laga terakhir semakin memperlebar peluang skuad asuhan Bojan Hodak lolos ke babak 16 besar. Persib butuh 2 kemenangan lagi untuk mengunci 1 tiket menuju fase gugur di ACL 2 sekaligus melampaui pencapaian mereka di edisi sebelumnya. Penampilan impresif Maung Bandung di kasta kedua antar klub Asia tersebut mempengaruhi ranking Liga Indonesia di Asia. Hasil positif tersebut membuat posisi Super League di AFC Club Competition Rankings 2026 mengalami lonjakan per tanggal 27 Oktober tahun 2025. Mengutip dari Footy Rankings, saat ini, Liga Indonesia berada di peringkat ke-21 Asia atau peringkat ke-10 di wilayah timur, serta peringkat ke-5 terbaik di Asia Tenggara. Total, Liga Indonesia mendapatkan 20.799 poin dari performa apik wakil Indonesia di ACL 2 musim ini. Liga Indonesia hanya kalah dari Thailand, 7, Malaysia, 10, Vietnam, 14, dan Singapura, 15. Di level Asia Tenggara, Liga Indonesia saat ini hanya terpaut 1.471 poin dari Liga Kuwait di peringkat ke-20 Asia. Hingga matchday 3 AFC Champions League 2 musim ini, Persib masih menjadi penyumbang poin terbesar bagi Indonesia di AFC Club Ranking Competitions 2026. Persib Bandung mampu meraih 5,73 poin atau persentase kontribusi mencapai 27,6%. Eliano Regenders DKK berhasil menggeser PSM Makassar yang kini turun ke posisi kedua dengan 4,89 poin atau 23,5 persentase kontribusi. Perolehan tim Juku Eja diraih dari performa mereka di pentas Asia pada 2019, 2022, dan 2024. Sementara itu, 4 tim di bawahnya yaitu Madura United, 4,08 poin, Bali United, 2,31 poin, Persija, 1,65 poin, serta Dewa United, 1 poin. Pencapaian Persib berpotensi bertambah mengingat masih ada jadwal berikutnya di ACL 2. Sementara itu, peringkat Liga Indonesia juga masih berpotensi naik mengingat ada 2 wakil Indonesia di kompetisi Asia yaitu Persib, ACL 2, dan Dewa United, ACGL.
Komentar menyentuh Ramon Tang usai gagal cetak gol buat Persib buntut dianulir wasit. Penyerang Persib Bandung, Ramon Tang, memberikan komentar menyentuh seusai gagal kembali mencetak gol buat Maung Bandung karena golnya dianulir wasit. Pemain asal Brasil tersebut menolak menyerah. Ramon Tang sampai saat ini masih menjadi satu-satunya penyerang asing Persib Bandung yang belum berhasil mencetak gol buat tim hingga pekan ke-10. Ini berbeda jauh dengan dua penyerang Persib yakni William Barros dan Andrew Jung yang telah menyumbang gol buat tim kebanggaan Bobotoh ini. Saat ini William Barros bahkan menjadi top skor Persib karena telah mencetak 8 gol, sedangkan Andrew Jung sudah mencetak 3 gol. Sementara Ramon Tang dari 9 laga yang dilakoninya bersama Maung Bandung, belum juga ada gol yang tercipta kecuali 1 assist. Namun, sebenarnya pemain berusia 27 tahun tersebut hampir pecah telur saat berhasil mencetak gol ke gawang Persis Solo. Saat Persib menghadapi Persis Solo dalam laga pekan ke-10 Super League 2025/2026, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jumat, tanggal 31 Oktober tahun 2025. Dalam laga ini, Persib menang 2-0. Tetapi ada beberapa drama yang menjadi sorotan, salah satunya Ramon Tang yang hampir mencetak gol. Pemain asal Brasil tersebut mencetak gol pada menit ke-43 setelah menyundul tendangan dari Eliano Reijenders. Tetapi gol tersebut dianulir wasit. Ini karena wasit Rio Permana Putra menilai gol yang dicetak Ramon Tang tersebut sudah lebih dulu handsball, sehingga tak jadi gol. Situasi ini membuat mantan pemain Visaka FC tersebut belum juga mampu memecahkan kebuntuan golnya di Persib hingga pekan ke-10 ini. Menanggapi hal ini, Ramon Tang menolak menyerah meski namanya gagal tercatat dalam papan skor saat kontra Persis Solo ini. Ia justru semakin termotivasi untuk bisa terus bekerja keras agar bisa berkontribusi buat Persib ke depannya. Ramon Tang mengaku ingin bisa mencetak gol lebih cepat buat tim asal kota kembali ini, akan tetapi ia menolak menyerah. Ia mengaku akan terus termotivasi agar bisa segera pecah telur dan bisa memberikan kontribusinya. Soal motivasi saya, itu datangnya dari Tuhan. Saya sudah bekerja keras bersama rekan satu tim, pelatih, dan staf pelatih, ujar Ramon Tang sebagaimana dikutip dari laman resmi klub, Jumat, tanggal 31 Oktober tahun 2025. Saya berusaha membantu rekan satu tim sebaik mungkin, ucapnya. Saya sangat ingin mulai mencetak gol untuk membantu rekan satu tim, dan saya akan terus berusaha mencapainya, jelasnya. Ramon Tang mengakui bahwa memang ada tekanan dari publik soal dirinya yang belum juga mencetak gol buat Maung Bandung. Namun, ia memaklumi hal ini karena berada dalam grup yang telah meraih gelar juara 2 kali beruntun, sehingga ada tekanan tinggi. Untuk itu, Ramon Tang bertekad agar bisa lebih baik lagi ke depannya dan bisa berkontribusi buat Persib. Soal para penggemar, saya tahu akan ada tekanan karena saya berada di klub juara, dan saya tahu tekanannya besar, tutur Ramon Tang. Ramon Tang memang menunjukkan emosinya saat menjalani laga bersama Persib lawan Persis Solo. Ia menunjukkan ekspresi kecewanya saat beberapa kali mendapat peluang, tetapi gagal berhasil disarangkan menjadi gol. Bahkan dalam unggahan Instagram Persib pun Tang mendapatkan banyak dukungan dari Bobotoh karena ekspresi yang ia tunjukkan. Bukti Persib sekarang begitu mengerikan. Persib Bandung menjalani awal musim 2024/2025 dengan langkah tak mulus, naik turun performa dialami skuad asuhan Bojan Hodak. Permainan kurang apik jadi sorotan di tengah upaya membangun kekuatan baru. Bahkan, tak jarang teriakan tak puas disuarakan Bobotoh. Di laga pembuka Super League, Persib menang 2-0 atas Semen Padang. Secara permainan, saat itu Persib belum meyakinkan. Sejurus kemudian, Persib menang 2-1 atas Manila di GER pada kualifikasi AFC Champions League 2, ACL 2, 2025/2026. Permainan Persib juga masih jadi sorotan.
Di laga kedua Super League, Persib justru tersungkur. Ditantang Persijap Jepara, Persib kalah dengan skor 1-2. Persib kesulitan bangkit. Di laga berikutnya kontra PSIM Yogyakarta, Persib hanya bisa meraih skor 1-1 yang diwarnai 2 kali gagal penalti. Kebangkitan Persib, khususnya dari segi permainan mulai tersaji. Ini terlihat saat Persib melakoni laga perdana di fase grup GACL 2 melawan Lion City. Di laga ini, Persib membuat asa bobotoh meninggi. Persib sempat unggul 1-0 atas tim Singapura tersebut. Namun di menit-menit akhir, Lion City bisa menyamakan skor jadi 11. Mark Klok dan kawan-kawan kemudian kembali bangkit di laga kontra Arema FC. Laga tandang itu dimenangkan Persib dengan skor 2-1. Kepercayaan diri Persib meninggi, sebab secara permainan Persib membaik, secara hasil juga positif. Namun, Maung Bandung, sejurus kemudian tersandung. Persita Tangerang menggebuk Persib dengan skor 2-1. Laga ini benar-benar menuai sorotan, sebab dari segi permainan tak menghibur, hasil akhir pun ngawur. Akan tetapi, Persib perlahan bangkit. Bahkan dari segi permainan, Persib mulai memperlihatkan karakternya, ngotot, atraktif, pertahanan kuat, penyerangan tajam. Kebangkitan itu terjadi saat Persib dijamu Bangkok United di Thailand. Di laga ini, banyak pihak tak menaruh ekspektasi tinggi pada Persib. Namun secara mengejutkan Persib tampil menghibur, tajam, dan atraktif. Tuan rumah pun digilas dengan skor 20. Ini jadi sempurna yang mengawali kengerian Persib. Setelah ini, Persib melaju kencang tak terkendali. PSBS Biak dihajar 3-0. Berikutnya, Persib menghajar Selangor FC di pentas ACL 2 dengan skor 20. Terbaru, Persib menghajar Persis Solo dengan skor 2-0 di Stadion GBLA, Senin, tanggal 27 Oktober tahun 2025. Yang menarik, Persib bermain dengan 10 pemain sejak pertengahan babak pertama, tapi tampil ganas dan menang. Jika dikerucutkan dalam 4 laga terakhir yang dilalui, Persib benar-benar tampil heroik, 4 kemenangan diraih secara beruntun. Dari sisi produktivitas, Persib bisa mencetak 9 gol ke gawang lawan. Sedangkan dari sisi pertahanan, Persib benar-benar solid karena tak kebobolan. Sosok Teja di balik 4 clean sheet beruntun Persib Bandung. Persib Bandung melalui Oktober tahun 2025 dengan sempurna, 4 kemenangan beruntun tanpa kebobolan di berbagai ajang kompetisi. Kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam, menjadi sosok di balik sakralnya gawang maung. Dirinya bahkan selalu dipercaya menjadi starter meski ada nama kiper asal Wales, Adam Perzibek. Teja Paku Alam gemilang di setiap penampilannya. Ia beberapa kali melakukan penyelamatan krusial dan makin apik mengatur para personel di area pertahanan Persib. Teja menilai pencapaiannya tidak lepas dari kerjasama tim dalam mengorganisir lini belakang. Ia mengaku back-back Persib saat ini dihuni oleh pemain-pemain pengalaman. Pastinya senang, berkat semua pemain, defense yang sangat bagus. Mungkin lebih mudah komunikasinya, karena mereka sudah pengalaman semua yang di depan. Jadi, sampai clean sheet, kata Teja. Teja juga tak punya kendala, berarti siapapun bek tengah yang diduetkan pelatih Bojan Hodak terkadang Patricio Matricardi berduet dengan Federico Barba, atau kombinasi keduanya bersama Julio Cesar. Kombinasi Eliano Reijenders, Kakang Rudianto, serta Frans Putros juga tak terlupakan dalam membentuk garis pertahanan 4 bek. Enggak masalah, karena mereka sama-sama punya kualitas bagus. Teman-teman juga kerja keras terus, ungkap Teja. Persib punya 2 agenda kompetisi di Super League tahun 2025 sampai tahun 2026 dan AFC Champions League 2, ACL 2, tahun 2025 sampai tahun 2026. Pada Sabtu, tanggal 1 November tahun 2025, Persib akan bertandang ke markas Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Setelahnya,
Maung Bandung akan terbang menuju Malaysia untuk laga melawan Selangor FC pada tanggal 6 November. Hal terpenting dalam jadwal tersebut bagi Teja adalah recovery yang akan membantu tim berada dalam kebugaran prima guna melanjutkan tren positif. Pastinya recovery yang bagus. Coach Miro juga masih kita off day dulu sehari, jadi kita harus recovery bagus. Mudah-mudahan bisa meneruskan tren positif itu, sebut Teja. Lebih lanjut, Teja tak berpikir dirinya telah meminggirkan Adam Perzibek dari tim. Siapapun yang diturunkan, semua kiper akan saling mendukung dan mendoakan terbaik. Oh enggak, siapapun yang main, kita tetap yang terbaik. Pasti doain terus siapapun yang main, ucap Teja. Bojan Hodak anti-anti skuad Persib hadapi Bali United. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mewanti-anti anak asuh untuk mewaspadai Bali United. Serdadu Tridatu akan menjadi lawan Maung Bandung di pekan 11 Super League 2025/2026. Laga akan digelar di markas Bali United, Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Sabtu, tanggal 1 November tahun 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menurut Bojan Hodak, posisi di klasemen tidak bisa menjadi patokan. Bali United saat ini berada di posisi ke-8 dengan 13 poin, sementara Persib di tangga kelima. Apalagi, menurutnya, Bali United dalam tren permainan yang menanjak. Mereka kemarin baru bermain imbang dengan Persita 0-0, dan sebelumnya mereka menang 3-1, Semen Padang, dan 2-1, Persijap Jepara, kata Hodak dikutip dari laman klub. Bojan Hodak menambahkan bahwa Bali United merupakan tim tangguh yang selalu sulit dikalahkan Persib. Peringatan tegas Bojan Hodak menjelang duel Bali United vs Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tak ingin timnya terlena dengan posisi Bali United yang kini masih berada di peringkat ke-8 klasemen sementara BRI Super League. Persib sendiri akan bertamu ke markas Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Sabtu, tanggal 1 November tahun 2025. Hodak menilai Bali United tengah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Meski tim berjuluk Serdadu Tridatu itu masih berada di papan tengah, Hodak melihat performa Bali United dalam beberapa laga terakhir patut diwaspadai. Bali United sedang dalam tren positif. Mereka baru bermain imbang dengan Persita dan sebelumnya menang atas Semen Padang serta Persijap Jepara, ucap pelatih asal Kroasia itu. Hodak menyebut Bali United merupakan salah satu lawan yang kerap merepotkan Persib. Dia menilai tim asuhan Johnny Johnson memiliki kualitas merata di setiap lini serta organisasi permainan yang solid. Mereka punya pemain bagus dan terorganisir dengan baik. Kami harus berhati-hati karena entah kenapa, laga melawan Bali United selalu berjalan ketat, tambahnya. Selain faktor pemain, Hodak juga menyoroti kinerja Johnny Johnson yang menurutnya berhasil membangun kestabilan tim setelah awal musim yang kurang mulus. Pelatihnya bekerja dengan baik, mereka sudah mulai menemukan ritme permainan yang berbahaya bagi lawan, tandasnya. Duel Bali United vs Persib Bandung diprediksi akan menjadi salah satu laga paling panas pekan ini. Lupakan Perfect Oktober, bek jangkung Persib Bandung ini tegaskan tak boleh kehilangan fokus. Bek Persib Bandung, Patricio Matricardi, memilih langsung mengalihkan pertandingan-pertandingan pada November setelah melewati Oktober dengan sempurna. Persib akan menyongsong 5 pertandingan pada November nanti. Perjuangan dimulai dari tanah Bali. Bali United menjamu Persib pada pekan ke-11 Super League tahun 2025 sampai tahun 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Sabtu, tanggal 1 November tahun 2025, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga ini akan menjadi awal perjalanan lain setelah Persib memenangkan semua laga pada Oktober. Persib menjalani 4 laga, 2 pertandingan di Super League dan 2 lainnya pada ACL 2. Lebih dahsyatnya, Persib tak pernah kebobolan.
4 laga yang dilalui dengan sempurna adalah melawan Bangkok United 2-0, tanggal 1 Oktober tahun 2025, PSBS Biak 3-0, tanggal 17 Oktober tahun 2025, Selangor FC 2-0, tanggal 23 Oktober tahun 2025, dan Persis Solo 2-0, tanggal 27 Oktober tahun 2025. Walau begitu, Matrikardi enggan jemawa. Bek jangkung asal Argentina ini pun memilih untuk melupakan kesempurnaan Oktober untuk fokus melanjutkan tren positif itu ke bulan November. Saya rasa kami berada di jalur yang tepat, tetapi kami tidak boleh kehilangan fokus dan harus terus bermain dengan disiplin dan semangat untuk memenangkan pertandingan mendatang, ucap Matrikardi dilansir laman resmi Persib. Pemain yang akrab disapa Pato ini merasa semakin percaya diri dengan kekuatan Maung Bandung saat ini. Ia mengaku telah merasakan kekompakan yang begitu baik di dalam tim. Performa pertahanan yang baik merupakan apresiasi bagi seluruh tim. Meskipun kami juga bisa bermain baik secara individu, kerja keras tim yang luar biasa tentu akan memudahkan kami untuk melakukan tugas di lapangan, katanya. Matrikardi sudah bermain dalam 14 laga, termasuk di Piala Presiden. Dia mendapat main 1056, terbanyak di antara bek Maung Bandung. 1 gol sudah dia cetak ketika menyamakan kedudukan menjadi 1-1 saat melawan PSIM Yogyakarta. Di ajang Super League, Matrikardi juga selalu dimainkan. Dia membukukan 638 menit main dari 8 laga. Emosional saat diganti, ini penjelasan Sadil Ramdhani. Winger Persib Bandung, Sadil Ramdhani, memberikan klarifikasi terkait reaksi emosionalnya saat diganti pada pertandingan menghadapi Persis Solo. Pada pertandingan kandang kompetisi BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Senin, tanggal 27 Oktober tahun 2025, Sadil Ramdhani yang tampil sebagai starter diganti pada menit 31 oleh Sadil Ramdhani. Pergantian cepat ini memang terpaksa dilakukan oleh pelatih Bojan Hodak setelah Persib harus bermain dengan 10 orang akibat kartu merah yang diterima Luciano Goicoechea. Saat meninggalkan lapangan, Sadil Ramdhani terlihat emosional, bahkan saat berada di bench beberapa pemain berusaha untuk menenangkannya. Terkait insiden tersebut, Sadil Ramdhani mengaku hal itu terjadi secara spontan dan merupakan rasa kekesalan terhadap dirinya sendiri, bukan kepada pelatih atau yang lainnya. Yaitu sedikit normal sebagai pemain karena pertama, terus terang saya merasa marah pada diri saya sendiri, tidak dengan pelatih atau seluruh pemain, kata Sadil Ramdhani di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Rabu, tanggal 29 Oktober tahun 2025. Saya hanya marah kepada diri saya sendiri bahwa saya menginginkan sesuatu yang lebih, seperti itu, jadi menurut saya itu wajar sebagai pemain, ucapnya menambahkan. Pada kesempatan tersebut, pemain yang menggunakan nomor punggung 67 ini menegaskan, selalu ingin memberikan yang terbaik bagi tim yang dibelanya. Sehingga, reaksi yang ditunjukkannya pada pertandingan menghadapi Persis merupakan aksi spontanitas karena tidak puas dengan penampilannya sendiri. Dan saya perlu garis bawahi bahwa saya berada di sini saya ingin buat sesuatu dan banyak ingin membuat sesuatu. Dan seperti itulah, saya tidak bisa menutupi apa yang jadi persoalan pada diri saya, ujarnya. Saya selalu terbuka sama siapapun, baik sama pemain maupun pelatih. Saya tidak bisa menutupi apa yang menjadi ketidakpuasan saya. Jadi itu bentuk amarah dari diri saya sendiri, tegasnya. Sadil mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, terutama tim pelatih dan rekan-rekannya atas kegaduhan yang terjadi. Saya tidak menyalahkan siapapun, dan saya sudah berbicara dan meminta maaf kepada pelatih dan seluruh pemain bahwa itu murni kesalahan diri saya sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain, ungkapnya. Sadil menegaskan, sangat bangga bisa memperkuat Persib Bandung,
karena menjadi bagian dari skuad Maung Bandung merupakan salah satunya cita-citanya. Dan tentunya saya bangga di tanah Sunda. Saya bangga berada di tim ini. Karena kenapa? Karena ini ada dalam impian saya. Saya ingin bermain di level seperti yang diinginkan oleh Bobotoh, pelatih, dan tim ini di level yang lebih tinggi. Jadi saya hanya ingin berkembang. Itu saja, tegasnya. Saya marah pada diri saya sendiri, tidak untuk dengan orang lain, karena saya ingin berkembang dan ingin mau maju, dan untuk kebaikan tim ini. Itu saja, pungkasnya. Sementara itu, saat ini Sadil sedang fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi Bali United pada pertandingan tandang kompetisi BRI Super League 2025 per 2026. Masih belum bisa cetak gol untuk Persib, Ramon Tang umbar janji. Striker Persib Bandung, Ramon Tang, masih menunggu untuk dapatkan gol perdana di Super League 2025 per 2026. Ramon sudah bermain dalam 10 laga bersama Persib di Super League dan ACL2. Sebagai penyerang, kontribusi terbaiknya adalah menyumbang 1 assist saat melawan PSIM Yogyakarta. Tentu, ini jadi posisi yang tidak mudah karena winger Maung Bandung William Barros sudah memberikan 6 gol dari 8 laga. Menariknya sang striker sebenarnya jadi sosok yang cukup tajam saat masih bermain untuk Visaka FC. 21 gol dan 5 assist dari 28 pertandingan tentu sudah membuktikan bahwa dia bisa diandalkan di lini depan. Ramon Tang menjelaskan bahwa dia selalu memberikan yang terbaik di lapangan, termasuk dengan memaksimalkan semua peluang yang tercipta di pertahanan lawan. Dia saat ini mengincar gol perdananya agar rasa percaya diri bisa kembali tumbuh. Saya sudah bekerja keras bersama rekan satu tim, pelatih, dan staf pelatih. Saya berusaha membantu rekan satu tim sebaik mungkin, kata Ramon Tang dilansir dari laman Persib. Saya sudah bekerja keras bersama rekan satu tim, pelatih, dan staf pelatih. Saya berusaha membantu rekan satu tim sebaik mungkin, kata Ramon Tang dilansir dari laman Persib. Pemain berpaspor Brasil memastikan perjuangan musim ini masih panjang. Dia masih bersemangat meski belum bisa memberikan kontribusi maksimal untuk tim. Tentunya, posisi saat ini masih belum menguntungkan karena dia diandalkan untuk menghasilkan pundi-pundi gol. Saya sangat ingin mulai mencetak gol untuk membantu rekan satu tim. Saya akan terus berusaha mencapainya, terangnya. Ramon menyadari bahwa dia terus menjadi sorotan atas performa yang ada. Namun, hal tersebut adalah normal karena Persib dalam misi mengejar juara. Menurutnya, resiko ini harus dia ambil dan tekanan yang ada membuat dia semakin termotivasi. Saat ini yang akan dilakukan adalah terus berusaha karena perjalanan mereka masih panjang. Soal para penggemar, saya tahu akan ada tekanan karena saya berada di klub juara. Saya tahu tekanannya besar, ujarnya. Eliano rekrutan terbaik selama Bojak latih Persib. Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut Eliano Reijenders sebagai rekrutan terbaik selama ia menangani Maung Bandung. Ia pun meminta para pengkritik agar tak banyak bicara. Eliano top. Dia ada di mana-mana. Dia bermain sangat bagus. Dan saya membaca soal ada translator yang berbicara omong kosong mengenai dia. Eliano adalah pemain top, ujar Hodak, Rabu, tanggal 29 Oktober tahun 2025. Dia datang ke sini dengan kemampuan bermain di banyak posisi, dan dia bisa tampil sangat bagus. Mungkin beberapa orang lebih baik tetap melakukan tugasnya sebagai penerjemah dan tidak perlu bicara mengenai sepak bola, karena ini untuk ahli, bukan bagi penerjemah, tegas pelatih asal Kroasia itu. Ucapan Hodak diduga mengacu ke perkataan translator timnas Indonesia di era Sintayong, Jong Seok Seo atau biasa disapa JJ terkait ucapannya dalam sebuah podcast. JJ membahas hasil imbang 2-2 melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober lalu. Ucapannya seolah menyebut gol kedua Bahrain ada andil Eliano. Jadi sebenarnya pas lawan Bahrain kita 2-2 di sana awai.
Itu 2-1 lagi menang. Unggul, Eliano masuk dan kemasukan gol. Jadi seri, 2-2, selesai. Coach Shin ada sedikit menyesal di situ waktu itu, ujar JJ pada Jumat, tanggal 24 Oktober tahun 2025. Belakangan JJ telah meminta maaf, karena faktanya Eliano masuk di babak kedua saat skor masih imbang 1-1. Ia juga bilang tak ada maksud mencela Eliano dan kedepannya akan lebih hati-hati dalam bicara. Adik kandung Tijani Regenders itu baru saja tampil apik saat Persib mengalahkan Persis 2-0 dalam Super League awal pekan ini. Ia mampu naik turun membantu pertahanan dan serangan, bahkan menciptakan peluang untuk rekan setimnya. Dia itu bertubuh ringan, dia masih muda dan sebagai pemain dia bisa banyak berlari. Dia bisa berlari 10 km, kemarin dia bermain 10 km, dan sebelumnya juga, Hodak melanjutkan. Dimanapun saya menyimpannya, dia selalu tersenyum, dia selalu mengerahkan yang terbaik. Bagi saya, dia adalah perekrutan terbaik, tutup Hodak. Eliano Regenders pertama kali dipanggil ke timnas Indonesia pada era STY dan sudah membukukan 7 caps sejauh ini. Namun laga melawan Bahrain di atas merupakan satu-satunya penampilan Eliano di bawah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ia lebih dipercaya tampil di era Patrick Kluivert dengan 6 penampilan, termasuk 2 laga ronde 4 melawan Arab Saudi dan Irak pada bulan ini. Ia juga sudah mencetak 1 gol saat mengalahkan Taiwan 6-0 pada September lalu. Musim ini, Eliano pindah ke Persib dari Zwolle dan sudah turun 8 kali, 7 diantaranya sebagai starter. Sedangkan di musim lalu, ia tampil 21 kali di Eredivisie, 11 diantaranya sebagai starter.